Saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden udah marah. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Agus Raharjo menceritakan momen pernah dimarahi Presiden Jokowi terkait penyelidikan kasus korupsi mega proyek KTP elektronik. Agus mengatakan saat itu ia menjabat sebagai Ketua KPK, dirinya sempat dipanggil untuk menghadap Jokowi. Namun yang membuatnya heran, ia dipanggil sendiri tanpa 4 komisioner KPK lainnya. Ia mengatakan, terus terang pada waktu itu EKTP ia dipanggil sendirian oleh Presiden. Ia heran, biasanya Jokowi memanggil berlima, tetapi ini sendirian, dipanggilnya bukan lewat ruang wartawan. Begitu ia masuk, Presiden sudah marah karena baru ia masuk sudah berteriak hentikan. Waktu zaman saya, yang mencoba mau dijadikan alat kekuasaan, tapi karena waktu itu masih independen, masih tidak di bawah Presiden, kita masih bisa menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden. Mohon maaf, ini perlu saya ungkapkan karena semuanya harus jelas, dan saya pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Bicara pada beberapa teman sudah, tapi kepada media seperti ini belum. Mohon maaf, kenapa saya kemudian tadi di depan juga menyoroti tone of the top, keinginan Pak Jokowi itu kemudian perlu juga menjadi perhatian kita. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden udah marah. Menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Iya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP. Supaya tidak diteruskan. Ketua KPK periode 2015-2019 itu mengaku awalnya merasa bingung maksud kata hentikan yang diucapkan Jokowi. Namun setelah duduk ia baru menyadari apa yang diminta Jokowi hentikan. Ternyata Jokowi menyuruh menghentikan kasus EKTP Setnov. Namun ia pun mengaku tidak menuruti perintah Jokowi untuk menghentikan pengusutan kasus tersebut. Mengingat surat perintah penyidikan telah diterbitkan. Ia bicara apa adanya bahwa sprindik sudah dikeluarkan 3 minggu yang lalu. Saat itu KPK tidak ada SP3, tidak mungkin memberhentikan. Sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu. Dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu, kemudian jadinya kan revisi undang-undang KPK itu. Dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami, buzzer itu kemudian kan bukan main kan, KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus.
Agus diketahui terjun ke dunia politik. Ia maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur. Sementara itu, pihak istana melalui koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana angkat bicara terkait pengakuan ex-ketua KPK Agus Raharjo yang sempat dipanggil Presiden Jokowi ke istana. Agus dalam acara di salah satu televisi swasta mengaku pernah dipanggil Jokowi yang sedang dalam kondisi marah untuk menghentikan kasus EKTP yang telah disidik KPK. Terkait hal itu, Ari mengatakan bahwa tidak ada agenda pertemuan antara Presiden dengan Agus Raharjo membahas soal penghentian kasus EKTP. Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden. Ari mengatakan saat Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Presiden secara tegas agar proses hukum diikuti dengan baik. Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November 2017 dengan tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP elektronik. Saya minta Pak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada. Saya yakin proses hukum yang ada di negara kita ini harus berjalan dengan baik. Ya, itu wilayah DPR. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik. Menurut Ari, pada kenyataannya proses hukum Setia Novanto di KPK terus berjalan. Kasus EKTP disidangkan di pengadilan dan Novanto divonis 15 tahun penjara. Lihat saja apa kenyataan yang terjadi. Kenyataannya proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum. Dan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo yang disampaikan di sebuah media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah dicek tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik. Ari pun menyinggung revisi Undang-Undang KPK yang menuai kontroversi pada tahun 2019 lalu. Undang-undang tersebut direvisi atas inisiatif DPR bukan pemerintah. Perlu diperjelas bahwa revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR bukan inisiatif pemerintah dan terjadi 2 tahun setelah penetapan tersangka Setia Novanto.